Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 3B Prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dodik Mulyono, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama, menjelaskan tentang 4 teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, dan humanisme. Tujuan yang kedua yaitu tujuan dari membuat video ini agar kalian para penonton dapat mengetahui perbedaan keempat teori belajar ini dan paham tentang teori-teori tersebut, sehingga dapat memudahkan untuk memilih jenis teori mana yang berkaitan dengan jenis pendekatan belajar yang akan Anda pilih. Simak terus videonya untuk dapat mengerti ya teman-teman. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Geek dan Berliner. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dari teori ini, sebab pengukuran digunakan sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku. Teori ini juga dikenal dengan model stimulus dan respon. Melihat peserta didik sebagai individu yang pasif, perilaku yang muncul akan semakin kuat jika diberikan penguatan, dan akan hilang jika diberikan hukuman. Teori behaviorisme menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan dalam proses pembelajaran. Paham behaviorisme tidak mengakui adanya bakat, minat, perasaan peserta didik dalam belajar dan intelektualnya. Hal ini dikarenakan teori behaviorisme memandang individu hanyalah fenomena jasmaniah dan tidak memiliki aspek mental. Proses belajar hanya melatih refleks yang nanti akan menjadi suatu kebiasaan individu tersebut. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar, sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Pembelajaran lebih mengikuti kepada kurikulum yang berlaku, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku, teks atau buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Ulf Lewin merupakan psikologi asal Jerman penganut teori kognitivisme. Ia berpendapat bahwa seseorang yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memberikan informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip-prinsip yang telah dimiliki, kemudian merevisi prinsip tersebut sebagai apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selain itu, konsep belajar dalam teori kognitivisme mengenal istilah asimilasi dan akomodasi, yaitu proses belajar secara kontinu antara individu dan lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Pembelajaran ini sangat tepat diterapkan bersama dengan media-media pembelajaran yang konkret untuk melatih peserta didik yang masih belum mampu berpikir abstrak. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Belajar yang bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama pemecahan masalah yang kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, teori humanisme.
Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengaruh atau fasilitator. Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Peserta didik diharapkan menemukan pengalaman sendiri dalam belajar dan menggali potensi diri secara mandiri semaksimal mungkin. Sehingga peserta didik tidak hanya sekedar menerima informasi yang disampaikan pendidik, pendidik berperan sebagai fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Peserta didik menerapkan metode yang dapat membuat peserta didik aktif serta memberikan informasi yang terstruktur. Baiklah, begitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.